Assalamualaikum Bolo, berjumpa kembali bersama saya Fenty Zulan di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan memasuki musim penghujan ini tentunya kita ingin tahu bagaimana sih kota di Surabaya ini, apakah sudah cukup untuk mengantisipasi banjir. Dan untuk tema kali ini adalah tentang optimalisasi saluran antisipasi banjir Surabaya. Telah hadir juga narasumber kita, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Goni Mukhlas Niam SPDI. Assalamualaikum Mas Goni ya. Oke, sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Ini hujan-hujan kayaknya kita harus menjaga imunitas agar nggak gampang sakit ya Pak ya. Betul ya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan lagi bincang-bincang kali ini, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Memasuki musim penghujan, Pemkot Surabaya bergegas untuk membenahi fasilitas seperti saluran air agar dapat bekerja optimal saat musim hujan datang. Saat ini Pemkot Surabaya sudah melakukan antisipasi penanggulangan bencana mulai dari mencegah pohon tumbang dengan perantingan serta mengantisipasi terjadinya banjir dengan melakukan pengecekan seluruh saluran air. Ada beberapa titik kawasan yang perlu diantisipasi, yaitu di pesisir pantai seperti Kenjeran dan Kali Lamong. Bahkan untuk mencegah banjir di kawasan itu, Pemkot akan memperkuat tanggul dan melakukan penyisiran pantai untuk mencari titik yang berpotensi terjadi bencana besar. Bahkan 2 bozem atau tempat penampungan air dibangun di Surabaya bagian barat guna mengantisipasi banjir saat hujan deras. Tak hanya antisipasi dari Pemkot Surabaya, namun kesadaran warga akan datangnya banjir juga dibutuhkan. Sudahkah antisipasi banjir yang dilakukan Pemkot berjalan dengan baik? Semua akan dibahas di Lobby. Baik Bolo, kembali di Lobby Belajar Lebih Memahami. Masih bersama narasumber kita kali ini dengan tema optimalisasi saluran antisipasi banjir Surabaya. Baik, saya panggil Mas Goni gitu ya, biar lebih mudah ya. Oke, untuk yang pertama gimana sih kondisi di sistem saluran air di Surabaya ini? Apakah sudah cukup baik atau seperti apa, Mas Goni? Ya, tempo hari yang lalu kan kita menggedok anggaran APBD kita ini kan di 2022 itu tagline-nya adalah pemulihan perekonomian. Tapi di Komisi C itu membidangi terkait dengan pembangunan termasuk persoalan-persoalan penanggulangan banjir. Ini kemarin kita sudah merapatkan, mengkomunikasikan dengan dinas-dinas terkait dengan kesigapan dalam menghadapi musim hujan ini. Yang pertama adalah untuk mengecek secara keseluruhan kondisi drainase baik drainase yang seperti primer maupun sekunder, itu harus cek secara keseluruhan. Makanya termasuk ada satgas di tingkatan kecamatan. Sejauh ini melihat dinamika yang ada di masyarakat, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Dengan adanya yang dulu hampir tidak ada kerja bakti, sekarang mulai ada dengan kerja bakti dengan melibatkan beberapa teman-teman satgas yang ada di tingkatan kecamatan. Alhamdulillah sudah berjalan. Tempo hari yang lalu saya juga ikut terlibat dalam rangka kerja bakti. Biasanya gara-gara problem, ya kurang lebih 3 minggu yang lalu lah. Ya, sudah musim penghujan. Makanya kan karena akibat itu semisal kalau isi tersendat, terus muncul aspek kesehatan, belum lagi muncul aspek-aspek yang lain, itu kan juga perlu kita perhatikan betul. Dari yang tadi sudah di lapangan di on the spot udah dicek ya, apakah dengan intensitas hujan yang cukup tinggi masih ada genangan air di titik-titik tertentu? Ya, kayak contoh itu kan pasti tetap ada kalau di yang dataran rendah itu kan, dataran rendah itu pasti ada. Bahkan ada beberapa solusi alternatif ngomong tentang konsep serapan. Contoh 2022 itu kan ada berlakunya terkait dengan dana kelurahan. Nah, dana kelurahan itu diantaranya sesuai dengan Perwali 68, petunjuk teknis penggunaannya di antara infrastruktur dan sebagainya, juga untuk dibuat yang namanya sumur resapan. Ya kan, sumur resapan. Sebenarnya kita ini tempo hari yang lalu berkunjung ke beberapa kota, itu ada beberapa terkait dengan sumur resapan dan sebagainya itu. Kalau seandainya rumah baru, misal persil baru itu ini kan perda masih belum ada ini kan.
Jadi kalau semisal itu diusulkan, setiap rumah itu ada sumur resapannya. Itu kan menarik paling tidak. Volume air di lain sisi tidak serta-merta dibuang ke laut, itu bisa dipergunakan. Makanya kan konsepannya adalah normalisasi ini dulu. Tempo hari yang lalu kita sudah merapatkan dengan dinas-dinas terkait, dengan dinas PU, itu terkaitan dengan menghadapi musim penghujan kan. Normalisasi sungai besar juga dilakukan. Pengurukan pun juga dilakukan. Termasuk bosem itu, paling tidak serapan air itu bisa berjalan dengan maksimal. Kalau untuk rumah pompa sendiri gimana? Rumah pompa kemarin kita juga sidak kan, mengecek secara keseluruhan. Kami berharap jangan sampai cek secara keseluruhan, maintenance-nya. Ketika pelaksanaan, saya berharap yang saya takutkan itu kan kondisi pompanya sendiri tidak ready. Makanya kemarin pun juga kita juga melakukan penganggaran terkait dengan maintain rumah pompa yang ada itu. Jadi hampir anggaran kami tidak sebelumnya. Tempo hari yang lalu ketika masa pandemi kan hampir direfocusing secara keseluruhan. Alhamdulillah ini kan beberapa hal yang sifatnya sifatnya yang perlu diutamakan, ya kita hampir tidak mengurangi anggaran-anggaran itu. Ini sendiri antisipasi banjir berapa kalau dianggarkan? Ya hampir berapa miliar itu. Jadi maintainnya hampir segituan. Oke. Dan setelah tadi dilakukan pengecekan semuanya, itu berarti sebelumnya masa penghujan ya Pak ya? Ya, belum penghujan. Nah itu bagaimana? Apakah sudah oke semua atau masih ada perlu perbaikan lagi? Kayak contoh laporan-laporan yang sederhana saja, ada saluran air yang rusak, kan mungkin gara-gara erosi tanahnya kan. Itu hal-hal yang kecil mungkin dilakukan oleh teman-teman Satgas. Kalau yang besar-besar itu kemarin kita juga anggarkan juga yang di Arif Rahman Hakim yang hampir longsor itu, ya kan dikasih panel itu agar supaya tidak longsor itu kan. Makanya kemarin juga kita nyatakan rencana 2022 akan dimulai pengerjaannya. Oke, berarti sudah mulai dianggarkan lagi untuk pengerjaan yang tahun 2022. Oke. Nah, ini Pak, tadi ada Perwali nomor 68. Nah, masalah sumur resapan. Sebenarnya kalau konsepnya seperti Bosem sendiri nggak sih Pak? Kan cuman untuk wilayah yang lebih kecil gitu ya. Ya, begini ya. Jadi ini kita melihat dalam artian kalau semisal, makanya kan seringkali saya menghimbau kepada teman-teman LPMK, satu sebenarnya dengan adanya pavinisasi, jangan sampai ditumpuki pavinisasi lagi. Ya kan, kayak contoh, maksud dan tujuan pavinisasi itu kan paling tidak ada resapan. Jadi di bawah itu benar-benar posisi tanah juga. Bukan kalau aspal kan pasti meluber nih kan. Jadi kalau pavinisasi itu saya berharap, makanya kan teman-teman LPMK itu yang di tingkatan yang mengenai berkaitan dengan dakel itu kan, sesuai dengan amanat Permendagri 130 tahun 2018 dan di follow up lebih lanjut dengan Perwali 68 tahun 2019 itu mengenai terkait petunjuk teknis penggunaan anggaran. Terus ada Perwali 5 yang berkaitan dengan berapa diameter pavinisasi dan sebagainya itu. Menurut saya berharap pemangku wilayah di stakeholder di bawah itu harus bisa melihat. Kayak contoh kelurahan A itu ada dataran tinggi, kelurahan B dataran rendah. Harusnya terintegrasi dengan baik. Forum komunikasinya harus berjalan dengan optimal. Makanya saya berharap bukan ego sektor, ego kelembagaan yang dikedepankan. Seringkali Mbak, jadi kita temukan di lapangan itu contoh saluran air ini berhimpitan dengan wilayah-wilayah tertentu. Jadi padahal wilayahnya ini sudah tidak ada lahan untuk pembuangan itu. Sementara mereka tidak melihat di aspek itu. Makanya butuh yang namanya kearifan dan kebijaksanaan. Berarti butuh ada koordinasi ya? Betul. Sementara ini koordinasinya kan hampir belum maksimal. Makanya kan dimandegani dengan adanya Perwali 45 itu terkait dengan otonomi daerah kecamatan yang mandegani itu. Oke, nah tadi kita juga akan ngomong-ngomong tentang anggaran. Jangan dijawab dulu Pak Goni, kita akan saksikan dulu yang satu ini.
Baik Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Masih bersama narasumber kita, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Mas Goni di sini dengan tema optimalisasi saluran antisipasi banjir Surabaya. Nah, ini saya ngomong-ngomong tentang anggaran ini, Mas Goni ya. Untuk anggaran yang tahun 2022 ini, apakah sama atau justru lebih bertambah atau berkurang nih dibandingkan dengan tahun yang 2021 untuk banjir di Surabaya? Ya selama ini bertambah sih enggak. Jadi bertambah itu enggak. Kita ini kan lebih cenderung untuk menyikapi persoalan pandemi ini kan. Jadi prioritasnya udah mulai. Iya, karena apa? Iya, pandemi ini kan tidak berujung. Tidak kapan tuntasnya kapan. Sampai ada muncul varian-varian baru dan sebagainya. Makanya kan lebih cenderung kesehatan mungkin agak sedikit lebih besar, prioritas, dan pendidikan pun juga kita lebih optimalkan. Lah, terkait dengan pembangunan, saya pikir ingin memastikan adanya konektivitas. Hari ini kita lebih cenderung untuk melihat konektivitas antara saluran induk dengan saluran yang tersier itu harus terkoneksikan dengan baik. Terus yang kedua adalah normalisasi. Normalisasi ya terkait dengan pengerukan. Nah, pengerukan pun harus ada SOP-nya. Standar tidak bisa serta-merta dilakukan angger ngeruk saja. Seringkali kita ini keras terhadap teman-teman yang melakukan kegiatan pengerukan itu. Contoh yang terjadi adalah di Arif Rahman Hakim. Itu dilakukan teman-teman tanpa SOP semisal. Akhirnya apa? Ada abrasi, longsor. Dampaknya kemana-mana. Lah seperti itu. Terus yang berkaitan dengan pompanisasi. Pompanisasi jauh ini ya berharap apa? Bukan pas pada waktu musimnya terus jeget seperti itu. Tidak, harusnya kan ini sambil berjalan, normalisasi juga berjalan. Makanya malam rencana ada musim hujan, pagi ini sudah disedot. Sehingga debit air yang ada di sungai ini itu sudah bisa dikeluarkan. Manajemennya harus ketata betul. Makanya terus di lain sisi juga masyarakat juga jangan buang sampah. Buang sampah di sungai semisal. Masa ada kasur dan sebagainya. Itu kan ya banyak kali ketika masuk ke pompa rusak semua nanti. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam berharap budaya masyarakat yang membuang sampah ke sungai itu juga perlu disosialisasikan dengan baik. Oh ada teman banyak itu. Jadi jangan buang macam-macam sampah-sampah yang. Baik. Nah ini kalau menurut Mas Boni sendiri ya sebagai Komisi C, apakah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Surabaya ini sudah tepat atau bagaimana? Ya selama ini alur untuk penanganan banjir ya seperti itu. Jadi kan satu yang pertama adalah kesadaran masyarakat. Karena dengan adanya terus misal sampah itu ya pasti akan menimbulkan banjir. Terus resapan-resapan itu kalau nggak berjalan optimal, ya akhirnya kekacauannya ke sana. Kan seperti itu kan. Kalau semisal contoh hal yang sederhana adalah ya ini yang kita ini rodo agak keras itu kan teman-teman dengan teman-teman perumahan. Ya, nah ini berkaitan dengan perumahan ya. Ya. Untuk serah terimanya kepada pemerintah bagaimana ini? Untuk ya, Surabaya sendiri kemarin Komisi C 2 minggu yang lalu kita sempat hearing kan terkait dengan aduan teman-teman yang ada di Benowo. Ya daerah Benowo, ini PT GSI dan Dreamland itu. Alhamdulillah kita dorong untuk dilakukan penyerahan fasumnya ke pemerintah kota. Padahal jangka waktunya sudah ditetapkan? Ya kan tinggal di Perda 8 atau terkait dengan utilitas itu. Terkait dengan PSU itu kan sudah jelas ketika perumahan itu sudah berjalan berapa persen, presentasinya berapa persen, itu kan fasum paling tidak harus diserahkan. Karena kadang narasi yang berkembang itu kan rata-rata pengembangnya kan sikap nakal, fasumnya dijual lagi tidak sesuai dengan plan. Ini kan repot. Di mana fasum itu kan ada banyak hal yang berkaitan dengan satu persoalan jalan, persoalan saluran, ya kan, persoalan fasilitas umum, lapangan terbuka hijau dan sebagainya itu. Tadi yang berkaitan dengan laporan masyarakat, apa keluhan warga Benowo tadi?
Ya sementara ketika keluhannya adalah dia tidak menikmati bantuan-bantuan dari pemerintah. Satu, saluran air mungkin itu dibuat asal-asalan oleh pihak pengembang. Terus yang kedua adalah fasilitas umum kayak balai RW tidak ada. Kan kalau semisal pemerintah kota kan sudah kan ada untuk membangun pembangunan seperti itu. Sementara terus jalan mungkin yang tidak tertata dengan baik, kan perlu perbaikan. Itu kan harus dilaporkan ke pemerintah kota. Pemerintah kota kan hari ini ya enggak bisa serta-merta seperti itu. Ya karena fasumnya belum diserahkan. Oke, dan dengan adanya hearing tadi, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Komisi C tentunya? Alhamdulillah sudah clear. Jadi kita menegaskan untuk menyelesaikan dengan jangka waktu durasi sekian. Sudah dilakukan. Alhamdulillah sudah dilakukan. Harusnya tidak menyeluruh hanya bagian sana, secara keseluruhan, seluruh Surabaya harusnya. Kalau mungkin bisa dipetakan ini, Mas Goni, apakah dari keseluruhan perumahan yang sudah ada pengembang tadi, berapa persen yang sudah menyerahkan dan mungkin yang masih alot ini berapa persen ini? Lebih banyak yang bermasalah, lebih banyak yang alot. Ya kadang yang kecil-kecil itu, pengapling kecil-kecil itu, ya kan tidak serta-merta mereka kan melaporkan secara keseluruhan. Jadi kan saya ingatkan kepada masyarakat ketika nantinya membeli hunian atau satu perumahan yang ada di salah satu perumahan semisal, itu paling tidak kontrol betul plannya apakah sesuai dengan yang dilaporkan ke Dinas Cipta Karya, karena plan awal yang diberikan kepada pembeli itu kadang tidak sama dengan yang diajukan ke pemerintah kota. Seperti itu. Berarti ada hak warga yang sebetulnya tidak diserahkan seperti itu ya. Nah, dengan hearing tadi alhamdulillah sudah selesai masalahnya. Nah, ini berarti ada yang masukan untuk para pengembang yang lainnya jangan sampai terjadi seperti itu sehingga warga tidak perlu melaporkan ke sini ya. Untuk bisa mematuhi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, peraturan-peraturan tersebut. Nah, sekarang kalau dari sisi pemerintah ini Mas Goni ya, tadi kalau itu kan dari sisi masyarakatnya. Nah, sekarang kalau dari pemerintah sendiri, apakah langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ini sudah cukup optimal atau bagaimana? Ya, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kan menurut hemat saya ini, saya pikir sudah cukup optimal dengan menerbitkan adanya perwali, adanya perda. Karena dari aturan itu paling tidak ada sebuah balancing ya, ada sebuah keseimbangan di mana mereka untuk tunduk dan patuh pada aturan yang ada di pemerintahan kota Surabaya ini. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, pasti ada tindakan, unsur penegakannya bagaimana. Makanya kan contoh yang kita lakukan tempoh hari yang lalu berkaitan dengan pembangunan SPBU Sel yang ada di Simo Gunung itu. Itu kan kita harus cek secara keseluruhan, di mana itu komposisi jalan macet, apalagi ini musim hujan, terus datarannya juga rendah. Makanya sempat agak sedikit alot kemarin hearing untuk bagaimana, kenapa kok bisa menerbitkan perizinan dan sebagainya itu. Ya kan, kita tanyakan juga teman-teman dari Dinas Lingkungan seperti apa kajiannya, teman-teman dari Dinas PU seperti apa kajiannya. Kan harus ada standarisasi yang jelas. Sehingga apa? Satu, kota Surabaya ini tidak alergi terhadap investasi. Jangan sampai ada opini yang yang tidak baik, negatif terhadap persoalan investasi yang ada di kota Surabaya ini. Ya. Jadi, tapi tetap harus memperhatikan aspek lingkungan. Betul, begitu. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai tadi terjadi ada pengerukan sampai longsor, banjir, malah lebih parah lagi. Justru PR-nya lebih berat untuk pemerintah gitu ya. Nah baik, nanti kita akan bahas juga mengenai pengembang yang terkait dengan fasilitas tadi. Jangan dijawab dulu Mas Goni, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Goni mengenai peraturan atau perda untuk menyelesaikan permasalahan antara pengembang yang mungkin nakal ya dengan masyarakat, misalnya terjadi tadi tidak menyerahkan fasumnya gitu ya. Nah, kalau untuk saat ini untuk perdanya seperti apa ini, Pak? Ya, di perda sejauh ini alhamdulillah sangat berjalan. Cuman kan persoalannya adalah ketika memang
kita harus berdiskusi dengan teman-teman kan. Fasum yang diserahkan ke pemerintah kota, kadang pemerintah kota ya agak sedikit kewalahan, memang step by step lah untuk paling tidak itu membangun pengelolaannya dan sebagainya. Kan ada juga Fasum itu juga dikelola oleh teman-teman pengembang sendiri, tapi berharap ada pendataan secara konkret dengan bekerjasama dengan teman-teman pemerintah. Jadi sehingga perda itu bisa berjalan dengan optimal menurut saya. Selama ini apakah sudah ada sanksi, mungkin misalnya tadi ada pengembang yang nakal, apakah sudah diterapkan pengawasannya untuk pengawasan? Ya, kami intent untuk melakukan pengawasan. Contoh nantinya kalau semisal itu tidak dilakukan, satu yang bersangkutan PT tersebut atau itu paling tidak ketika mau berinvestasi lagi kita akan coba menjadi catatan untuk kendala buat tidak bisa melanjutkan investasinya semisal. Ada semacam sanksi juga di situ ya, tidak membiarkan itu begitu saja tentunya. Iya, yang dirugikan tetap warga Kota Surabaya juga kan. Iya, karena dampaknya juga akan meluas nantinya. Iya. Nah, kemudian Komisi C yang membidangi pembangunan untuk kedepannya apa yang dilakukan agar Surabaya ini bebas banjir tentunya? Banjir, genangan maksudnya nggak ada banjir, genangan di Surabaya ini. Sejauh ini kan kompleksitas yang mungkin yang belum dilakukan, apakah ada yang bisa dilakukan yang saat ini mungkin belum terrealisasi begitu? Sejauh ini yang belum terrealisasi hampir itu masalah Teluk Lambung itu kan butuh anggaran yang sangat besar itu kan. Sekarang lagi proses berjalan. Ya, drainase yang menuju ke arah sana kan belum selesai. Kan banyak misalnya wilayah Surabaya Barat itu, ya kan itu butuh anggaran. Makanya mungkin ke sana. Ya, anggaran itu kan sangat besar. Ya. Kemarin kita diskusikan dengan teman-teman BPWS, karena kadang itu kan kita ini berbenturan ketika mau melaksanakan pembangunan, ternyata tanahnya bukan tanah kita. Oke, pembebasan lahan dulu. Ya kan, ya kan repotnya juga ketika misal ketemu motong, mau kemana ini tanah siapa? Iya. Kita ini kadang berbenturan seperti itu. Artinya prosesnya juga tidak mudah, butuh biaya yang besar begitu. Contoh kayak Banyurip itu kan, di Bokulvet itu. Itu berapa tahun baru kita Bokulvet itu. Kalau untuk Bosem sendiri, nah ini di Surabaya ada berapa titik itu Pak? Dan apakah sudah cukup efektif untuk mengantisipasinya? Ya kan ada kurang lebih kan tidak sampai 10 ya. Ya, 10. Kan luasan misal kan kayak contoh yang ada di di Asemrowo itu kan pengelolaannya kan di provinsi. Nah, kita benturannya ke sana. Berarti provinsi yang tapi kadang repot dampaknya ya ke kita. Iya, benar. Iya kan, repotnya ke sana. Kita mau melakukan pengelolaan berbenturan dengan ini punya siapa? Kan harus ada koordinasi juga dengan itu yang menjadi persoalannya provinsi. Itu. Ya. Kadang kan repotnya kan di situ kita ini kadang. Kita melakukan pengerukan benahi semua kan ada banyak eceng gondok itu misalnya. Akhirnya sehingga menghambat proses bagaimana fungsi dari Bosem itu sendiri menampung curahan air tadi. Bayangkan sampai segitu. Maksud saya itu kan ada keterlibatan teman-teman bagaimana bisa mempergunakan eceng gondok apa itu yang ada di Bosem itu sendiri. Kalau menurut Mas Goni nih, berarti kan apa pesan yang untuk pemerintah di provinsi nih dengan terkait hal itu tadi? Ya banyak sih aturan-aturan yang kadang itu kan kewenangan itu kan berbenturan. Selama misal ngomong tentang aspek pendidikan, ya kan contoh terkait dengan zonasi, ya kan kadang warga Surabaya itu mengeluh karena apa SMA SMK itu kan satu kewenangannya ada di provinsi. Sementara ketika ngomong berkaitan dengan zonasi, akhirnya mereka ada satu kecamatan yang tidak ada sekolah negeri. Itu juga bagaimana? Itu kan sering padahal lahan sudah kita siapkan. Ya kan? Terus yang kedua berkaitan dengan pembangunan aspek jalan. Kaliana itu kan jalan saat bolak-balik rusak karena dilalui oleh truk dengan muatan tonase yang begitu yang tidak sesuai dengan pertimbangan itu kan. Terus ketika jalan itu bergelombang, siapa yang bertanggung jawab? Sebenarnya kan kalau kita melakukan hibrid, salah lagi kita. Kan serba repot itu. Makanya kan kewenangan-kewenangan itu, kayak contoh hal yang sederhana. Saya berasal dari pesisiran pantai.
ada apa itu Perda RTJ RW nomor 1 yang itu mengatur bibir pantai itu adalah kewenangannya ada di provinsi. Sebenarnya dengan kemampuan APBD kita ini kan bisa mengolah wilayah-wilayah itu dengan baik. Kan repot juga itu. Selama ini dengan benturan tadi sudah ada pembicaraan dengan provinsi? Ya kita sering mengkomunikasikan, repotnya seperti itu. Makanya saya berharap itu kan ada semacam win-win solution lah. Jangan sampai ada ego kelembagaan. Kayak contoh aja, pemerintah kota hari ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wali untuk memberikan apa itu insentif kepada para nelayan. Sementara job disk-nya mungkin berbeda-beda, kan kasihan juga ini pemberdayaan seperti apa. Kadang saya berpikir itu ya apa sih, kok kadang ini perdanya kadang apa itu overlapping. Tumpang tindih gitu ya. Oke, berarti yang disarankan oleh Mas Doni harus ada koordinasi yang baik tentunya, duduk bersama, tidak ada ego kelembagaan tadi ya. Betul sekali. Nah, sekarang untuk anggarannya di tahun 2022 ini bidang pembangunan apa saja yang diprioritaskan nantinya? Ya. Untuk anggaran prioritaskan itu kan kalau tahun hari ini kira terkait dengan ini kesehatan ya. Pembangunan itu kan rumah sakit itu kan ada barat, ada kayak timur kan belum nih. Rencana 2022 ada rumah sakit. Di Suwandi kan pasti kredit tuh. Rencana kan ada di Gunung Anyar itu. Oke. Berarti nanti fokusnya ke bidang kesehatan itu untuk pembangunan rumah sakit kalau yang baru. kita ini lebih cenderung kan normalisasi dan sebagainya. Nggak sampai anggaran kita nggak sampai 2 triliun kok. Kemudian apa saja selain kesehatan untuk prioritas berikutnya? Itu kan ada pendidikan yang sempat kemarin rame itu saya itu kan. Gara-gara persoalan seragam sekolah itu. Itu bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi kan sesuai dengan kita mengaca kan Permendikbud sekian, di mana penyelenggara pendidikan tidak boleh melakukan praktek jual beli, satuan ajar dan sebagainya. Ini kan kecolongan, walaupun ini kan apa itu akhirnya sesuai dengan Perwali 21 tahun 2020 itu terkaitan dengan pendaftaran peserta didik, di mana ada 3 pendaftaran kan. Yang pertama jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur afirmasi mitra warga. Afirmasi mitra warga itu diartikulasikan bahwasanya secara perekonomian itu tidak mampu dan tercatat di MBR. Ketika afirmasi mitra warga ini harus di cover melalui APBD kota. Tapi kenyataannya di lapangan tetap ditarik biaya. Makanya tempo hari lalu kan ada aduan ke fraksi kami kan. Yang mengadu. Ya, terus yang kedua adalah ini kan konyol juga berkaitan dengan banyaknya koperasi yang ada di sekolah-sekolah itu. Ketika kita panggil dinas koperasi, ternyata apa? Mereka tidak memiliki izin sama sekali dan mengelola hampir ratusan juta. Ini kan konyol menurut saya. Jadi saya kan teriak secara lantang bahwasanya fakir miskin dan terlantar itu kan dipelihara oleh negara dalam bentuknya apa? Sesuai dengan undang-undang. Undang-undang kan juga jelas. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Ya kan? Akhirnya apa? Kan saya sidak itu di SMP 54. Ternyata mitra dan tiap sekolah negeri itu kan bermacam-macam. Terkait dengan mitra warganya itu. Sempat kita tanyain, masa sih biaya seragam sekolah aja sampai 1 juta lebih ke atas. Sehingga apa? Saya dengan staf saya suruh beli baju yang ada di luar di DTC maupun di Kapasan itu. Kan saya cek, ternyata tidak sampai 1 juta kok. Itu berapa setel yang kita dapat dan spesifikasinya juga bagus. Dan jangan seperti itulah. Konsen untuk menyiapkan peserta didik ini benar-benar bisa berbakti dan menjadi warga negara yang baik. Lah kalau konsentrasi seperti itu mau apa generasi muda ini? Apalagi di saat ini mungkin ekonomi masih belum pulih. Lah kalau semisal hal itu dilepaskan ke pasar. Kalau semisal 1,5 juta semisal. Di sekolahan kita ini kalau SMP saja ada 60-an sekolah. Setiap sekolah anggap saja 50. 1,5 juta kalikan 50 sudah berapa? Kan hampir 75 juta. 75 juta kalikan 60. Lah kalau ini didanai melalui APBD berarti kan double anggaran nih. Sudah berapa duit ini yang berputar? Seandainya itu dilepas ke pasar, berapa UMKM yang bisa hidup? Ya, betul.
daripada dimonopoli oleh salah satu orang. Nah, dengan adanya inspeksi tadi tentunya kan tidak memiliki izin dan lain-lain. Nah, kita akan bahas lagi, Mas Goni, kita tunggu dulu setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Masih dengan tema kita tentang banjir, tapi tadi kita sempat singgung tentang pendidikan ya, karena berkaitan dengan anggaran. Nah, tadi Mas Goni sempat menyampaikan tentang penyalahgunaan wewenang untuk mendirikan koperasi ternyata tidak berizin di salah satu sekolah. Ini yang merugikan masyarakat yang tidak mampu, begitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini tentunya menjadi satu ganjalan tersendiri, kekecewaan ya anggota dewan kok bisa seperti itu di lapangan, begitu ya. Mas Goni ya. Nah sekarang dengan adanya ini apa himbauan Mas Goni sendiri untuk pihak-pihak yang lain tentunya agar tidak terjadi lagi? Gitu. Ya, padahal kita kan sudah mengalokasikan di 2022 ini ada 46 miliar untuk alokasi seragam dan sepatu. Kan kita dapatnya kan seragam, sepatu, tapi nggak tahu prakteknya di lapangan seperti apa. Makanya kan saya berharap apa? Pengawasan itu bukan dari kami saja sebenarnya, masyarakat juga ikut mengawasi. Tapi ya secara komprehensif, secara empiris melihatnya, tidak terkesan subjektif. Jadi kesannya objektif secara keseluruhan. Karena apa? Kalau memang dibiarkan, apalagi di masa musim pandemi ini kan, melakukan hal pada posisi sempit seperti ini, dilakukan cari-cari kesempatan, kan kacau juga ini malah. Yang dirugikan juga warga ya tentunya. Dirugikan tetap warga. Apalagi di kondisi yang seperti ini yang serba terbatas begitu. Jadi kemarin itu pada yang itu kan warga saya, anak yatim lagi yang tercatat di mitra warga. Agar namanya orang tua kan, agar anaknya itu bisa setara pendidikan. Dengan tarikan semacam seperti itu, akhirnya dia memberanikan diri ibunya itu meminjam ke Lintah Darat semisal 1.600.000 mengembalikan 2.600.000. Sementara mereka adalah buruh nelayan yang notabene tidak pendapatannya belum tentu. Pasti. Akhirnya kan terus di mana pemerintah saat ini? Tapi setelah kasus itu ditemukan, alhamdulillah dikembalikan. Sudah dikembalikan, dikasih seragam, duitnya dikembalikan. Cuma Lintah Daratnya bunganya saya suruh tagihkan ke saya. Gak berani nagih ke saya. Masya Allah ya. Jadi banyak hal-hal seperti ini adalah contoh kecil ya sebetulnya. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini ya, Mas Goni ya. Nah sekarang untuk kembali ke topik kita dengan banjir tadi, harapan kedepannya masyarakat, tadi kan ada masyarakat, kemudian ada pemerintah. Nah untuk stakeholder sendiri, ini apa yang harus dilakukan? Artinya mungkin selain pengembang ya, apakah ada lagi yang pihak yang lain? Dan semua elemen lah, semua elemen pemerintah memiliki peran juga. Terus teman-teman kan ini kan ada dana kelurahan yang sudah dikucurkan di tingkatan kelurahan. Saya berharap itu bisa optimal karena fungsi pengawasannya kan ada di masyarakat masing-masing. Saya berharap terakuntabel dengan benar. Jadi karena persoalan genangan atau banjir yang ada di kota ini, di kota-kota lain kan juga kompleks. Makanya di posisi kita ini bagaimana datangnya ada dari Mojokerto, terus datangnya dari Gresik dan sebagainya, kan posisi kita ini kan tempat pembuangan. Nah kalau semisal ini tidak tertata, saluran-saluran tidak terkoneksikan dengan baik, ini kan repot juga. Makanya kan masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif juga. Kenapa, apa yang menjadi penyebab-penyebab banjir itu bagaimana? Makanya kan kita kan juga ada anggaran untuk sosialisasi macam seperti itu. Terus juga infrastruktur terkait dengan drainasi yang ada. Makanya hari ini saya di DPRD Komisi C menghimbau teman-teman Satgas, teman-teman yang dinas PU untuk memantau langsung kondisi yang ada di lapangan. Jangan sampai yang kita khawatirkan adalah ketika laut ini pasang, kalau surut sih tidak ada masalah, tinggal buka pintu saja, sehingga pompa tidak seberapa bekerja maksimal. Makanya kan dari hulu ke hilir ini kan harus ditata benar, saluran airnya harus bagaimana. Jadi kalau posisi pasang mulai pagi kan harus dikontrol betul itu.
Nah, tadi disebutkan ada kota lain yang berdampak ke Surabaya, misalnya tadi ada Mojokerto, Sidoarjo. Nah, ini apakah sudah dilakukan pertemuan dan mungkin juga dengan pihak pemerintah provinsi seperti itu, Mas Goni? Ya, sejauh ini komunikasi pemerintah kota kan berjalan baik antara kota. Diawali kebetulan kan bupatinya kan muda-muda semua tuh, ya kan, muda-muda semua. Di sana ada Gus Yani, terus di Sidoarjo kan ada Gus Muhdor. Ya paling tidak ada kolaborasi yang baik lah. Cuma kan tinggal persoalannya adalah bagaimana mengkoneksikan, memastikan saluran air itu berjalan dengan baik. Ya, kayak contoh persoalan semisal warga ini melakukan semacam membuat kalau ambil itu air tanah. Nah itu kan yang mengakibatkan adanya abrasi. Tanah ini semakin turun, laut semakin tinggi kan repot juga nanti malahan. Ya kan? Ini kan hal semacam seperti itu, bagaimana perlunya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat dengan baik. Semuanya di semua ini bahwasanya kesadaran kolektif masyarakat ini harus dipupuk dengan baik. Oke. Nah, untuk saat ini dari sisi pengawasan kalau untuk masyarakat apakah sudah ada sanksi yang diterapkan mungkin agar tidak berulang, misalnya tadi ada buang sampah sampai kasur. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah ada peraturan yang diterapkan itu di lapangan? Ya, selama ini kan paling kan ada teguran dan sebagainya kan. Kalau semisal itu yang dilakukan kayak semisal sering kali kita ini temukan begitu banyak sampah beraneka ragam sampah, entah itu tanda kutip hewan yang mati, tanda kutip sehingga entah kayu dan sebagainya, sehingga ketika proses penyedotan air yang dari pompa itu sungai keluar ke laut itu kan kalau itu barang itu masuk kan rusak semua nanti. Bayangkan berapa PK, berapa meter jangan sampai hal yang menghambat seperti itu. Lah itu kan dari mana? Kan mereka yang buang kan masyarakat toh. Kalau sosialisasinya tidak menyeluruh kan repot juga. Oke. Nah, sekarang untuk anggota dewan sendiri nih, sebagai legislatif ya, apa yang akan dilakukan untuk mengurai permasalahan banjir ini agar kedepannya tidak terjadi lagi? Ya, apa ya? Jadi saya berharap semuanya, sini kan ada 50 anggota DPR yang mewakili dapilnya masing-masing. Paling tidak bisa memberikan teladan, memberikan kepeloporan, sehingga masyarakat ini juga semakin cerdas, semakin melihat akan pentingnya lingkungan. Ya kan, kalau lingkungan ini tidak terjaga dengan baik, bagaimana akibatnya kan repot juga. Sementara kan rata-rata mereka itu asal serta seenaknya sendiri kadang, tapi karena di lain sisi tingkat SDM-nya kan perlu disupport terus. Oke, nah berarti yang dapat kita simpulkan di sini bahwa ini tidak akan selesai tanpa ada keterlibatan semua pihak yang saling bersinergi, begitu ya Mas Goni ya, baik itu dari masyarakat, dari pemerintah itu sendiri maupun pemerintah yang ada di sekitar kota Surabaya, termasuk dari pemerintahan provinsi, agar semuanya bisa berkolaborasi, bersinergi ke depannya agar Surabaya tidak terjadi antisipasi banjir lagi. Nah, harapan Mas Goni tentu seperti itu. Nah, mudah-mudahan pemirsa dengan adanya komitmen atau sinergi dari berbagai pihak ini bisa diantisipasi. Nah, itulah tadi ya Mas Goni bincang-bincang kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan harapannya tentu ini tidak hanya teori ya, tapi bisa diaplikasikan. Baik Bolo, kita akan berjumpa kembali di episode-episode yang lainnya yang tentu lebih menarik lagi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak Mas Goni atas kehadirannya. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.